Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak sekalian dan saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia, inayah, taufik serta kenikmatan yang sangat banyak pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, kesehatan serta kemudahan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, meningkatkan amal ibadah serta amal soleh sebagai bekal menuju akhirat kelak. Ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian kita, yaitu pembahasan kitab Shahih Fiqh Sunnah wa adillatuhu ala Syekh Malik hafizallahu taala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-manhiyatu fis shalah, yaitu larangan-larangan di dalam salat. Adapun pada malam ini kita masuk pada poin yang ke-19 yang disampaikan Syekh Abu Malik hafizallahu ta'ala tentang larangan-larangan di dalam sholat. At-tasi'ata asrata, yaitu yang 19, kata beliau, mashul hasa min mawdi'is sujudi wal abathu fis sholah, yaitu mengusap kerikil atau menyingkirkan kerikil di tempat sujud dan melakukan perbuatan yang sia-sia di dalam sholat. Ya, sholat itu membutuhkan apa? Kekhusyuan, ketenangan. Ya, sehingga hendaknya tidak melakukan hal-hal di luar aktivitas sholat. Illa in kana lil hajatil mulh, kecuali ada kebutuhan yang memang harus dilakukan, maka boleh.
fayajuzu marratan wahidatan, dan dibolehkan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. Nah, contohnya menyingkirkan kerikil, apalagi zaman dulu itu mesinnya tidak terbuat dari keramik seperti zaman sekarang, atau tidak ada karpet. Ya, nah ini dibolehkan hanya sekali saja. Sesuatu yang mengganggu seperti kerikil, ya, di tempat sujud. Nggak usah berulang-ulang setiap sujud diginikan atau ditiup. Walakinna tarkahu aula, akan tapi meninggalkan hal tersebut itu diutamakan, lebih utama. Idza kana wujudul hasa la yu'di ila taqlil khusyu', apabila keberadaan kerikil atau sesuatu yang mengganggu di tempat sujud itu tidak mengurangi yaitu kekhusyuan di dalam sholat, secukupnya. Beliau mengatakan apa? Sekali saja, nggak perlu berlebihan atau diulang-ulang. Li hadisi Mu'aykib, hal ini berdasarkan hadis dari Mu'aykib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fir rajuli yusawwir turaba haitsu yasjudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang yang meratakan tanah, ya, atau melakukan mengusap, ya, mengusap tanah tatkala bersujud. Beliau bersabda, in kunta fa'ilan fawahidah, jika engkau memang perlu melakukan maka cukup melakukan sekali, seminim mungkin. Ya, ini menyingkirkan gangguan di tempat sujud. Apalagi melakukan hal-hal yang lainnya, ya, yang tidak dibutuhkan, ya, seperti misalkan main-mainan kuku atau tangan diulang-ulang terus, ya. Sholat itu gini, saya pernah lihat itu, jadi dibuat-buat kayak gini terus. Nah, ini dilarang, ya, hendaknya dihindari, ya. Nah, ini kalau dibutuhkan saja menyingkirkan, ya, kerikil atau sesuatu yang mengganggu tempat sujud, Nabi SAW memerintahkan apa? Untuk melakukan sekali saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain beliau bersabda, la tamsahu wa anta tusalli, janganlah engkau mengusap sedangkan engkau dalam keadaan salat. Wa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan litaswiyatil hasa, jika engkau memang benar-benar harus melakukannya maka cukup melakukan sekali untuk menghilangkan kerikil atau meratakan tanah, agar tidak mengganggu ketika sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini, isnaduhu ala syaratil Bukhari wa Muslim. Hadis ini sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian beliau memberikan faidah, itu Syekh Abu Malik hafizahullah ta'ala, idza ta'allaqa bil jabhati turabun aw hasan minas sujudi bil ard, apabila jabhah apa ini dahi, ya, apabila dahi menempel pada tanah atau mengenai kerikil, ya, ketika sujud, ya, ketika menempel pada tempat sujud, fa innahu yukrahu izalatuhu lima fi minal amalil musgil anis salat, maka hukumnya makruh menghilangkan
sesuatu yang menempel pada dahi ini. Ya, karena hal ini merupakan amalan yang dapat menyibukkan di dalam sholat. Wala siyama idza taqarrara wa kathura. Terlebih lagi apabila melakukan ini berulang-ulang dan banyak, sering. Ya. Nah, ini dihindari seminim mungkin. Oleh karena itu tatkala kita sholat, ya sebelum sholat hendaknya dibersihkan terlebih dahulu. Ya, agar ketika sholat kita menjadi tenang tanpa melakukan aktivitas ya selain dari aktivitas sholat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wat-tin. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sujud di atas air dan lumpur. Ya, mungkin karena hujan. Ya, karena gentengnya nggak seperti sekarang dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Masya Allah sekarang lebih nyaman. Apalagi ditambah adanya AC ya atau pendingin. Hatta ra'aitu atharat tini fi jabhatihi, hingga aku melihat bekas lumpur yang menempel pada dahinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau tidak mengusap, tidak menghilangkan. Ya. Jadi nggak perlu diginikan. Makanya kalau bisa dibersihkan agar tidak mengganggu di dalam sholat. Ya. Nah, kalau memang itu di tengah-tengah sholat, ya misalkan ada air karena hujan bocor misalnya, ya. Kalau memang kita bisa menahan, ya tanpa perlu mengusap, nggak perlu. Kecuali memang ada kebutuhan, misalnya kita tambah terganggu kalau ada sesuatu yang menempel, nggak nyaman, kayak gatel gitu ya. Saja kalau habis wudu itu, ya saya pribadi itu kalau ada air itu nggak enak rasanya, kayak gatel itu. Makanya biasanya saya hilangkan itu airnya. Ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, arba'un minal jafa. Ada 4 tabiat yang kasar, tabiat yang jelek. Wa dzakara minha, dan beliau menyebutkan salah satunya wa masahar rajulu turaba an wajhihi wa huwa fi sholatihi, yaitu seseorang yang mengusap dahinya tatkala dia di dalam keadaan sholat. Yang mengusap dahi tatkala dalam keadaan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Fa in kana yu'dil musalli fa innahu yuzalu wa yumsahu wallahu a'lam. Apabila mengganggu bagi seorang, karena setiap orang itu beda-beda, ya, maka boleh untuk dihilangkan atau diusap, wallahu a'lam. Ya, tapi kita berusaha kalau memang tidak mengganggu, nggak perlu diusap, seminum mungkin kita tidak melakukan yaitu pergerakan selain dari gerakan-gerakan sholat. Tapi kalau memang itu mengganggu, misalnya merasa gatel ya, kalau nggak diusap maka diusap, nggak masalah. Tapi jangan banyak-banyak, jangan diulang-ulang. Wallahu a'lam. Kemudian al-isruna, poin yang ke-20 dari larangan sholat. Taqdimun nuzuli bil rukbataini qabla al-yadaini 'alal ardi fis sujud. Yaitu ketika turun mau sujud, mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ini sudah kita singgung, sudah dibahas. Ya, tatkala hendak sujud. Jadi ketika turun dari berdiri itu mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.
Ya. Nah ini masih khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian itu memang mensunahkan turunnya lutut terlebih dahulu. Ya, turunnya lutut terlebih dahulu. Ya, karena memang beberapa ya menunjukkan ya itu lutut terlebih dahulu. Ya, wallahu a'lam. Tapi intinya apa? Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru." Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah menderum sebagaimana menderumnya onta. Tahu menderum ya? Ketika mau turun itu, onta itu ya mirip sapi. Yang turun dulu itu belakang atau depan? Pernah lihat sapi enggak? Depan. Depan ya. Jadi depan. Depan itu berarti enggak, sikunya kemana? Ke depannya? Ke depannya? Sikunya kayak lutut kan? Kayak lutut ya. Yang belakang yang kayak tangan. Nah ini. Di antara yang dibersihkan yaitu masalah secara makna. Tangannya yang dianggap kakinya sapi atau unta itu mana? Ya. Ada yang berpendapat bahwasanya secara bahasa depan itu kakinya hewan atau kakinya unta atau sapi. Karena apa? Sikunya sama persis dengan lutut manusia. Berarti yang turun itu mana dulu? Depan kan? Lah depan itu sikunya sama dengan lutut manusia. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyelisihi turunnya unta. Berarti kita dilarang menurunkan lutut terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa kebayang nggak ketika turun? Turun kan bukan ini kan, tapi siku kayak lutut ini, kayak kaki. Turun depan baru belakang. Nah, itu menderum namanya. Ya. Nah, karena itu yang depan dianggap sebagai lutut, maka kita diperintahkan untuk menyelisihi cara turunnya hewan. Ya, ini dalam beberapa hal itu memang kita diperintahkan untuk menyelisihi hewan. Kemarin sudah dibahas tentang iqa. Ya, duduk iqa itu ada yang disunahkan, ada yang dilarang. Yang dilarang itu apa? Iqa yang menyerupai duduknya apa kemarin? Duduknya apa? Hewan. Hewan apa kemarin? Anjing. Kita tidak boleh meniru hewan. Ya, makanya aneh kalau ada orang perilaku manusia meniru perilaku hewan. Nah, dalam sholat aja dilarang. Bisa dipahami ya? Nah, ini yang jadi masalah. Sebagian berpendapat bahwasanya yang dilihat bukan dari makna secara bahasa. Nah, itu tadi secara makna bahasa. Yang dilihat bukan dari makna secara bahasa, tapi apa? Secara dohir. Dohirnya itu unta itu yang turun mana dulu? Mana dulu? Depan. Lah depan itu disamakan dengan tangan manusia. Maka tidak boleh kita ketika turun tidak sujud, turun tangan terlebih dahulu. Akan tapi harus lutut terlebih dahulu karena diperintahkan untuk menyelisihi apa? Menderumnya unta. Bisa dipahami letak perselisihannya. Itu dari sisi makna. Ya, sehingga para sahabat melihat apa? Melihat cara turunnya unta secara kasat mata, secara zahir. Tidak dilihat dari sisi bahasa. Itu kata mereka, alasan argumen yang mereka sampaikan. Nah ini saya lanjutkan hadisnya. Wala yabruku kama yabrukul ba'ir, janganlah
Ya, dia menderum sebagaimana menderumnya unta. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Ini hadis ini yang diperselisihkan juga kesahihannya. Kalau ini sepakat kesahihannya, maka apa? Selesai masalah. Maka letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jelas apa enggak ini hadisnya? Jelas. Cuma kesahihannya masih diperselisihkan. Bisa dipahami? Ya, tadi dari sisi bahasa, makna, dari sisi makna. Nah, kalau sekarang diperselisihkan dari sisi kesahihan hadisnya. Ya. Nah, ininya dalam masalah ini ya masih diperselisihkan. Ya, kita harus berlapang dada. Ulang. Kemudian Al-Wahidah wa Isruna, hadis yang ke-21, al-isyaratu bil yadaini ilal janibaini inda taslim. Memberikan isyarat dengan kedua tangannya ke kiri dan ke kanan tatkala salam. Ya. Bisa ada bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah lihat enggak ini? Saya pernah di video. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tahunya di video ya. Wa hadhil isyaratu inda taslimi muntasyiratun baina awam ar-rijali wan nisa. Memberikan isyarat dengan kedua tangannya tatkala salam ini tersebar di kalangan orang-orang awam. Ya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Wa hiya manhiyun an hafiz shalah, dan hal ini atau perbuatan ini dilarang di dalam sholat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Jabir ibnu Samurah annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna. Beliau mengatakan, tatkala kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, wa asyara biyadihi ilal janibaini, yaitu memberikan isyarat dengan tangannya ke kanan dan ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alama tumiuna bi aidikum ka'anna bi khailin syums. Mengapa kalian melakukan sesuatu perbuatan yang mirip seperti ekor-ekor kuda liar? Nah, ini juga menyerupai apa? Hewan. Ya, mengapa kalian melakukan sesuatu apa? Perbuatan yang mirip dengan ekor kuda liar. Innama yakfi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhidihi thumma yusallimu ala akhihi. Maka hendaknya cukup salah seorang di antara kalian meletakkan tangannya di atas pahanya. Nah, sudah diletakkan di paha. Ya. Kemudian dia salam ke saudaranya yang sebelah kanan, ya, man ala yaminihi wa shimalihi, yaitu orang yang berada di sebelah kanan dan orang yang sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup, nggak perlu mengisyaratkan tangannya dibuka, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, tetap udah di atas posisi, di atas apa? Di atas pahanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai dan juga Abu Dawud. Kemudian asani wa isruna, larangan yang ke-22, musabaqatul imami fi shalah, mendahului gerakan imam di dalam sholat. Ini hendaknya hati-hati ya. Ya, kita hendaknya melihat gerakan imam.
Ya, jangan terlalu cepat. Kadang kita apa terkecoh dengan ucapan imam, takbirnya imam, Allahu Akbar, ternyata belum gerak, ya, sehingga kita ya mungkin kita sering cepat ya, nah, sehingga terutama ketika berdiri ya, Allahu Akbar. Nah ini biasanya kadang terkecoh suara imam langsung berdiri, ternyata kita lebih dulu daripada imamnya, terutama imam yang sepuh kan agak lama. Maka hendak hati-hati. Ya, kita lihat imamnya, kebiasaan imam kalau memang dia lambat dalam gerakan, maka hendaknya kita jangan mendahului imam. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami. Ya, tidakkah salah seorang di antara kalian takut apabila mengangkat kepalanya sebelum imam? Ya, ketika sujud terutama ini kan, mengangkat kepalanya sebelum imam, an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, yaitu Allah akan merubah kepalanya ya dengan kepalanya himar, keledai, waliyadzubillah. Ini menunjukkan ancaman yang sangat keras. Ya, au yaj'alallahu suratahu surata himar, atau Allah akan mengubah wajahnya dengan wajah himar, waliyadzubillah. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan selain keduanya. Ini menunjukkan orang yang melakukan hal ini merupakan perbuatan dosa. Ya, karena ancamannya ya sangat keras. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ats-tsalitsu wa isruna, poin yang terakhir dari larangan-larangan salat, yaitu as-salatu bi hadratit ta'ami au inda mudafa'atil bauli wal ghaid, yaitu salat tatkala dihidangkan makanan atau dalam keadaan menahan kencing atau menahan BAB. Ya, menahan kencing atau menahan BAB. Nah, ini. Maka hendaknya apa? Kalau dihidangkan makanan, hendaknya makan terlebih dahulu. Tapi jangan disengaja, dipas-pasin misalnya. Ya. Nah, ini misalkan masaknya terlalu lama, tahu-tahu dihidangkan, atau baru datang dihidangkan, maka hendaknya diselesaikan terlebih dahulu atau makan terlebih dahulu. Ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka agar khusyuk di dalam sholat, nggak kepikiran. Apalagi dalam keadaan lapar, nggak kepikiran. Sesuatu apapun yang dapat menyebabkan terganggunya sholat, maka hendaknya dihindari. Misalkan pakai motor, tadi lupa dikunci stang atau enggak, atau kuncinya nggak ketemu, maka hendaknya dicari dulu. Ya, jangan sampai nanti terganggu. Ini imamnya lama ini, apalagi kalau bacaan lama, tambah busuk ini, aduh, pikiran udah. Ya, lain hendaknya dihindari. Ya, sebagian ulama berpendapat apa? Menahan kencing atau menahan BAB atau masalah makanan itu hukumnya makruh. Sebagian berpendapat hukumnya makruh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadratit ta'ami wala wa huwa yudafi'uhul akhbath. Ya, al-akhbathan. Tidak ada salat tatkala dihidangkan makanan, ya, dan tidak ada salat tatkala seorang menahan dua buang hajat, yaitu kencing dan BAB. Nah, ini hendaknya apa? Dihindari dilakukan makan terlebih dahulu atau buang hajat terlebih dahulu, ya, sehingga setelahnya bisa sholat dengan khusyuk. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Dawud.
Selesai tentang al-manhiyatu fi shalah, larang-larangan di dalam salat. Kemudian ayyul ikhwah hasanallahu wa iyyakum. Yang selanjutnya beliau membahas ya masih masalah salat ya. Setelah itu kita bahas tentang salatut tatawwu insyaallah taala. Yaitu mubtilatus shalah, pembatal salat. Ya, pembatal salat. Al-awwalu, yang pertama, tayakkunul hadatsil mubtil lil wudu, yaitu ketika yakin keluar hadas yang dapat membatalkan wudunya. Dia yakin ya keluar hadas yang dapat membatalkan wudunya. Karena wudu termasuk apa? Syarat sahnya sholat. Faqad syukiya ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulul ladzi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati. Dan sungguh pernah diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang sepertinya merasakan sesuatu. Perutnya ada sesuatu atau mungkin ya kayak mau kentut ya ketika sholat. Jadi ada sesuatu yang sepertinya apa? Kentut ya di dalam sholat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanfatil aw la yansarif hatta yasma sautan aw yajid rihan. Ya, janganlah ia berpaling dari sholat, maksudnya janganlah membatalkan sholat, jangan pergi dari tempat sholatnya hingga ia mendengar suara atau merasakan angin. Jadi harus benar-benar yakin. Ya, pernah nggak antum kentut nggak terasa ya? Nah, pasti terasa ya. Ya, ima dari suara atau dari bau. Ya, kalau nggak bau. Kalau biasanya rutin ya BAB-nya itu insya Allah nggak bau. Nah, kata orang kesehatan itu sehari biasanya 2 kali ya. Yang bagus itu sehari 2 kali. Itu biasanya nggak bau. Coba aja kalau nggak percaya. Ya saya aja kalau telat itu pasti kentutnya bau itu. Nah itu terasa biasanya. Tapi terkadang kita apa? Seolah-olah keluar kentut kayak angin itu loh. Tapi ternyata bukan. Makanya harus yakin. Ya, harus yakin. Kalau memang benar itu meragukan dan tidak yakin, ya, dan tidak biasanya kentut itu nggak seperti itu. Maka jangan berpaling, kata Nabi SAW, hingga benar-benar mendengar suara kentut atau ya merasakan keluarnya angin. Nah, ini. Nah, jadi kalau kentut ketika sholat ya dimaklumi ya, jangan buat gaduh ya. Ya nggak usah diketawain juga, karena Nabi SAW melarang apa? Menertawakan sesuatu yang kita juga melakukannya. Ya nggak perlu ya. Kadang kan ada yang gede ya ketika sholat dud. Nah itu dibatalkan, itu berarti mendengar suaranya, nggak hanya dirinya tapi orang lain juga dengar. Tuh yakin itu ya, hakul yakin. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian asani, pembatal yang kedua, tarku syartin min syurutis shalah au ruknin min arkaniha biduni udrin, yaitu meninggalkan syarat sahnya sholat atau meninggalkan rukun-rukun di dalam sholat tanpa udzur syar'i. Tanpa udzur syar'i. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang salatnya jelek. Ya, salatnya yang jelek tidak terpenuhi syarat. Lamma ra'ahu la yatma'in
fi sholatihi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang tersebut yaitu tidak tumak mina dalam sholat. Padahal tumak mina termasuk apa? Termasuk apa? Syarat apa rukun? Rukun-rukun sholat. Nah, kemarin sudah dibahas perbedaan syarat dan rukun itu apa? Kalau syarat itu tidak termasuk di dalam bagian sholat. Ya, kalau rukun itu bagian-bagian di dalam sholat. Itu aja untuk membedakan. Ya, nah ini makanya harus hafal. Kata Nabi SAW kepada orang tersebut, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya, kembalilah sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ini menunjukkan seseorang yang tidak terpenuhi rukun-rukun di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, harus apa? Harus diulang, harus terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Wa qad dzakarna min qabl syurutus sholati atau syurutus sholati wa arkanaha faraji'ha. Dan sungguh tentang syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat sudah kita bahas. Syarat sahnya sholat ada berapa kemarin? Seingat tak? Ada 5. Coba sebutkan yang pertama. Hah? Apa? Yang enggak apa-apa lah. Sesuai urutannya itu yang kedua, tapi enggak apa-apa. Suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, mengetahui waktu masuknya sholat. Jadi harus sesuai dengan waktunya. Ya, kita sholat duhur, misalnya sholat duhur jam 4 sah apa enggak? Enggak sah. Ya, atau mungkin sholat asar karena bangun tidur, ya dikira asar. Sholatnya jam 2, sah apa tidak? Enggak sah. Kecuali ada uzur. Beda kalau ada uzur. Misalkan menjamak sholat ketika safar, boleh apa enggak? Boleh. Atau ketiduran, belum sholat duhur, bangun jam 4, boleh enggak sholat duhur? Boleh. Nah ya. Nah ini. Kemarin ada yang nanya, ya. Jadi dalam keadaan junub, ya karena sibuk, ya langsung beraktivitas, tidak mandi. Ya sebelum duhur mandi, tapi nggak niat mandi besar, sah apa enggak? Misalkan dia mandi, antum mandi ya, sesuai sunnah, ya sesuai sunnah wudhu terlebih dahulu, ya kemudian menyiramkan air di atas kepala, kemudian sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian mencuci kaki. Sesuai sunnah, tapi nggak niat mandi besar, sah apa enggak? Nggak sah. Antum renang atau mandi hujan, ya cuma mandi aja, tapi niat untuk menghilangkan hadas besar, sah apa enggak? Sah. Intinya pada niat dan apa syaratnya? Sah mandi besar. Wah ini nggak tahu gimana tuh. Ya terutama yang sudah berkeluarga ini. Apa? Niat sama mengguyur air ke seluruh tubuh. Ya antum mengguyur air tapi ada yang nggak basah, nggak kena sini, sah apa enggak? Nggak sah. Paham? Ya. Apa tadi? Niat sama mengguyur air ke seluruh tubuh. Nah ini niat mandi biasa, nggak tahu. Kemudian sholat, ya karena nggak ada orang jadikan imam. Kalau jadi imam nggak masalah, jadi imam. Ya ini, lo kenapa jadi imam? Ya karena nggak ada yang lain sudah maju Ustaz ya. Gimana salatnya? Harus diulang. Kan nggak masalah kan? Dia ingatnya ketika asar apa ya? Ya, jadi harus diulang sholat duhurnya karena nggak sah. Bagaimana dengan makmum? Dikasih tahu satu-satu enggak? Oh, kalau jamaahnya kayak Ar-Rahman gimana? Ar-Rahman. Satu-satu dihubungi ini, diumumkan.
tadi saya junub, tolong diulang yang sholat di sini. Wah, malu kan? Sama enggak bagi makmum? Sah. Karena itu tanggungan imam. Ya, imam benar dapat pahala, makmum dapat pahala. Imam salah, imam dapat dosa, makmum dapat pahala tetap. Enak kan jadi makmum? Enak. Ya. Nah, jadi itu harus diketahui dalam masalah ini. Ya kadang terjadi, maka harus ditanyakan ya. Ya nanti ngomongin satu-satu bingung nanti. Ya. Oh, ini Afan tadi anak junub, tolong diulangi. Wah, nggak usah diumumkan ya. Nggak usah, cukup di seorang makmum. Atau mungkin kalau ingat di dalam sholat maka langsung dibatalkan, langsung keluar, mandi terlebih dahulu. Ya, nah ini. Jadi tadi mengetahui masuk waktunya sholat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, niat. Niat meskipun nanti diperselisihkan, ada yang memasukkan di dalam rukun. Ada yang memasukkan terutama dalam mazhab Syafi'i kalau nggak salah itu termasuk dalam rukun. Ini nggak masalah karena syarat dan rukun itu wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka batal atau nggak sah. Bisa dipahami ya? Nggak masalah perselisihan ini. Kemudian rukun sholat apa aja? Berdiri. Ya kalau mazhab Syafi'i niat nggak masalah. Berdiri apabila mampu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang keempat, ruku. Yang kelima, tumaknina. Jangan lupa tumaknina. Yang keenam, i'tidal dan tumaknina. Berdiri ya. Kemudian Yang delapan, sujud dan tumaknina. Kemudian duduk di antara dua sujud dan tumaknina. Kemudian tasyahud. Tasyahud awal, akhir. Ya. Kalau tasyahud awal itu termasuk apa kemarin? Sunnah. Termasuk apa kemarin? Tasyahud awal. Wajib. Ya, meskipun dalam mazhab Syafi'i istilah wajib itu enggak ada. Ya, lah itu kalau terlupakan dan imamnya atau dia sudah berdiri sempurna, maka nggak perlu turun, cukup diganti sujud sahwi. Itu perbedaannya. Ya, kalau rukun nggak bisa digantikan. Ya, kalau rukun nggak bisa. Nah, berarti apa? Tadi tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir. Yang 14 baru salam. Ya, ada yang berpendapat sampai 15 karena ada niat, ada yang sampai itu nggak masalah, itu sama sebetulnya. Wallah, ini harus diingat. Diurutkan. Lah 14 inilah yang wajib harus dilakukan, yang harus benar-benar tidak boleh ditinggalkan. Ya, maka harus diketahui. Baik. Ayul ikhwa azanillahu wa iyyakum. Kemudian asal itu yang ketiga. Al-aqlu wasyurbu amdan. Makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja dalam keadaan sholat. Kayaknya nggak terpikirkan ya kalau ada orang makan sambil sholat itu nggak mungkin ya. Ya, tapi harus diketahui. Tapi nanti ada pembahasan di dalamnya juga. Qala Ibnu Mundir, Al-Imam Ibnu Mundir rahimallahu taala, beliau berkata, ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw syariba fi salatil fardi amidan anna alaihi al-i'adah. Para ulama telah sepakat bahwasanya barang siapa yang makan dan minum ketika sholat dalam keadaan sengaja, maka dia wajib mengulangi sholatnya, alias enggak sah sholatnya, batal. Wa kadza fi sholati tatawwu, itu selesai penukilan dari Al-Imam Ibnu Mundir. Kemudian dijelaskan oleh Abu Malik hafizallahu taala.
Wa kadza fi sholati tatawwu indal jumhur. Begitu pula apa? Di dalam salat tatawwu, ya, makan dan minum juga terlarang. Bisa membatalkan salat. Ini merupakan pendapat jumhur. Bisa dibedakan tadi ya. Tadi sepakat. Ya, sepakat bahwasanya makan dan minum ketika salat fardu, ya, itu membatalkan salat. Harus wajib atau harus apa? Mengulangi salatnya. Tapi kalau salat sunnah, pendapat jumhur atau mayoritas para ulama ini sama hukumnya, harus diulang salatnya. Li'anna ma abtala al-fardha yubtilu tatawwu'a. Karena sesuatu yang membatalkan salat yang wajib itu juga membatalkan salat yang sunnah. Ya. Ini selesai. Nah, ini kan tidak tergambarkan masa salat apa dalam keadaan makan, kan tidak mungkin. Tapi di dalam pembahasan ini ada sesuatu yang beliau nggak dibahas ini ya, yaitu ketika ada sisa makanan. Sisa makanan habis makan, makanya disunahkan ketika wudhu atau sebelum sholat itu apa? Siwak. Ya, ini terutama bagi yang makan sebelum sholat. Ini hati-hati. Nah, ketika ada sisa makanan, ya kadang kan kita nggak tahu ya. Maksudnya sudah berkumur-kumur tapi tetap nggak hilang. Ya, kemudian langsung sholat. Kemudian ada yang nyelilit ya, bahasanya nyelilit di antara gigi itu, digerakin. Oh, kok nggak enak ini. Soalnya ngejar biar nggak masbuk mungkin ya. Jadi nggak enak. Kemudian berhasil keluar. Ini batal apa enggak? Batal apa enggak? Sholatnya. Jadi sisa sedikit, sebetulnya sedikit. Nempel di gigi atau di sela-selanya atau di gusi, ternyata berhasil keluar. Digoyang dikit ketika sholat berhasil keluar, sebelum sholat nggak keluar. Ya, kemudian ketelen. Batal apa enggak? Batal apa enggak? Batal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam Majmu' fatwanya beliau. Ya, maaf. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ya. Itu membatalkan sholat. Ya, meskipun sedikit, makanya hati-hati. Nah, ya. Kalau makan sengaja ya nggak mungkin lah. Sambil makan donat misalkan kan nggak mungkin. Ya nggak ada lah, kita tahu semua itu ya, nggak boleh. Yang melakukan gerakan yang sebagaimana tadi kita bahas larang-larang sholat aja itu nggak boleh, apalagi sambil makan. Ya, yang jadi masuk di dalam pembahasan ini yaitu ada sisa makanan. Ya, kalau itu berhasil keluar kemudian ketelen, maka itu membatalkan sholat. Ya, maka hendaknya hati-hati sebelum sholat itu diperiksa atau sikat gigi. Ya, kalau memang itu mengganggu, sikat gigi aja. Ya. Bisa nggak membatalkan sholat? Bisa. Caranya apa? Caranya gimana? Ya diambil. Jadi boleh diambil, jangan sampai ditelen. Taruh mana? Jangan buang di sembarangan. Ya usapkan gini aja. Kantongi. Dikantongin. Ya jangan buang di tempat masjid, nggak boleh. Ya, kantongin. Ya, jadi jangan buang sembarangan. Seperti sebagaimana pembahasan apa? Membuang ingus atau apa ludah itu nggak boleh di tempat atau di lantai masjid, karena itu dilarang. Ya, apa istilahnya ya? Balasannya yaitu harus apa? Sebagai penggantinya harus dibersihkan. Ya, nggak boleh membuang sesuatu di masjid, terutama ludah atau ingus. Ya. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, al-kalamu amdan li ghairi maslahatis shalah. Berbicara secara sengaja tanpa ada kemaslahatan di dalam sholat. Ya. Ini sudah berlalu pembahasan berbicara ketika sholat. Ya, ini dibolehkan kalau memang ada aja, yaitu ketika apa? Ketika imam
terlupakan dan dia selesai sholat salam, nah ini baru boleh untuk berbicara. Ya, nah tadi sholatnya itu kok seingat saya cuma 3 rakaat, nah ini boleh. Ya, maka nggak perlu ketika itu yakin 3 rakaat dan ada saksi yang lainnya, maka sholatnya nggak perlu diulang, tapi cukup apa? Ditambahkan kekurangan itu. Misalnya 3 rakaat, maka nambah 1 rakaat kalau itu sholat 4 rakaat. Ya, seperti duhur, asar, isya. Itu maka cukup menambahkan 1, kemudian ditambah sujud sahwi. Dan Nabi SAW pernah terlupakan yaitu sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Dan hadisnya sudah berlalu. Ya. Wa an Zaid bin Arqam. Hal ini berdasarkan riwayat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna natakallamu fi shalah. Kami pernah berbicara ketika salat. Yukallimur rajulu minna sahibahu. Seseorang berbicara dengan orang yang ada di sampingnya. Wa huwa ila janbihi fi sholati, yaitu berada di sampingnya. Hatta nazalat, hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaklah kalian berdiri atau menegakkan ya salat ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Fa amarona bisukuti wa nahaina anil kalami. Ya, kemudian Nabi SAW memerintahkan kami untuk diam ketika sholat, dan beliau ya wanuhina anil kalami, dan kami dilarang untuk berbicara ketika sholat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan tambahan itu adalah riwayat dari Imam Muslim, yaitu tambahan apa? Wanuhina anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara ketika sholat. Kemudian beliau memberikan faidah, man takallama fi sholati nasiyan au jahilan bil hukmi lam tabtul sholatuhu. Barang siapa yang berbicara ketika sholat dalam keadaan lupa atau tidak tahu hukumnya, maka sholatnya tidak batal. Ya, kalau nggak tahu hukum atau lupa. Fa fi hadisi Muawiyah ibnul Hakam fi qissati sholatihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis dari Muawiyah bin Hakam, ya, dan hadisnya sudah berlalu, ya, kisah beliau sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa atosa rajulun minal qaum. Tatkala ya sholat berjamaah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang bersin ketika sholat. Ya, fahamidallah, faqala lahu. Kemudian orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Ya, faqala lahu. Kemudian Muawiyah bin Hakam ini mendoakan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan inilah yang disunahkan, ya, tatkala di luar sholat. Tatkala ada orang bersin, maka disunahkan untuk mengucapkan apa? Tahmid, yaitu alhamdulillah. Maka orang yang mendengar tahmid tersebut, ya, wajib untuk apa? Mendoakan yarhamukallah. Yarhamukallah. Dan hal ini tidak berlaku ketika di dalam sholat. Nah, ini Muawiyah nggak tahu hukumnya. Yarhamukallah, didoakan. Faja'alan nasu yanduruna ilaihi. Ya, tiba-tiba apa? Para sahabat yang lainnya itu melihat ke arah Muawiyah untuk memberikan isyarat agar apa? Diam. Ya, agar diam. Jadi dikasih isyarat, ditoleh gitu ya. Nah, ini heran, ini kok noleh ke saya semuanya ini ya. Ya. Kemudian apa? Faqala wazkul umiyah ma lakum tanduruna ilayya. Ya, ini celaan sebetulnya, ucapan celaan ya, yang arti letterleknya itu semoga ibu kalian kehilangan kalian. Ya, sebagai celaan ya. Ya, celaka kalian, intinya gitu. Ya. Mengapa kalian melihat padaku? Kenapa kok delok nang aku ya loh, istilah bahasa gitu ya. Kenapa kalian kok melihat ke saya semuanya? Ada apa ini? Nah, ini ngomong, ya, ngomong bahkan mengatakan celaka kalian.
Ya, semoga ibu kalian kehilangan kalian. Al-hadis. Nah, hadisnya sudah berlalu. Wa fihi annau takallama. Ya, di dalam kisah itu Muawiyah bin Al-Hakam itu berbicara. Ya, semoga ibu kalian kehilangan kalian. Mengapa kalian melihat kepadaku, mengarahkan kepadaku? Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yubtilu salatahu, tidak menganggap salatnya itu batal. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap salatnya batal. Wa lam ya'murhu bil i'adata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan pada Muawiyah untuk mengulangi salat karena enggak tahu hukumnya. Ya, karena tidak tahu hukumnya. Ya, kalau itu membatalkan salat, niscaya beliau selesai salat memerintahkan Muawiyah untuk apa? Mengulangi salat. Tapi beliau tidak melakukannya. Li'annahu kana jahilan bil hukmi. Karena Muawiyah ketika itu tidak mengetahui hukum berbicara ketika sholat. Sehingga beliau apa? Cukup dinasihatin. Wa inna maqala lahu, dan Nabi SAW berkata kepada dirinya, inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai'un minal kalamin nas. Sesungguhnya di dalam sholat itu tidak sepatutnya, tidak selayaknya, ya, ada perkataan manusia di dalamnya, ya, ada bincang-bincang manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya di dalam sholat itu yang pantas adalah hanya ucapan apa? Tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an. Itulah bacaan di dalam sholat. Ya, di sini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian al-khamisu, yang terakhir dari pembatal-pembatal sholat, yaitu ad-dhahikul ladzi yudhiru ma'ahu saut, tertawa dengan mengeluarkan suara. Ya, tertawa dengan mengeluarkan suara atau tertawa terbahak-bahak, terkekeh-kekeh. Wa huwa mubtilun lis-sholati bil ijma'i. Maka tatkala seorang ketika sholat tertawa sampai keluar suara, ya, maka ini membatalkan sholat dengan ijma', kesepakatan para ulama. Ya, sampai keluar suara. Ya, makanya jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu sehingga mengeluarkan, ya, dia tertawa yang berlebihan. Kama naqalahu Ibnul Mundhir, ya, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnul Mundhir rahimallahu taala. Wa dzalika li'annahu afhashu minal kalam. Karena tertawa itu lebih jelek daripada berbicara. Berbicara aja membatalkan, apalagi tertawa terbahak-bahak. Lima yusahibuhu minal istighfafi bis sholati wa tala'ubi biha. Karena tertawa itu apa istilahnya? Meremehkan atau melecehkan di dalam sholat. Sholat itu harus khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat main-main. Ya, makanya dibiasakan kalau kita beribadah kepada Allah serius, terutama dalam sholat, itu jangan dibuat main-main. Sehingga ketika ada sholat, ada sesuatu yang lucu, kita nggak akan bisa tertawa. Tapi kalau sudah terbiasa meremehkan sholat, ya, meremehkan kekhusyuan di dalam sholat, itu biasanya terbawa terbawa suasana sehingga tertawa. Ya, tapi kalau kita terbiasa khusyuk baca Al-Quran, terbiasa khusyuk, kita nggak akan tertawa. Ya, membiasakan itu. Ya, kita biasakan pada diri kita, kemudian keluarga kita. Saya pernah itu ya mengunjungi kelahiran bayi. Ya, waktu itu Ikhwan. Ada Ikhwan lain yang juga mengunjungi. Lah itu sholat, azan, tapi dibuat main-mainan. Saya terus terang membiasakan diri
dalam bentuk apapun, ya zikir, azan, baca Al-Quran, sholat, nggak boleh main-main. Saya langsung marah itu. Kalau ke anak saya langsung marah saya. Ya kadang kalau ketika sholat jamaah juga kalau anak-anak main-main saya kadang refleks ya, agak marah ya. Ya kalau main-main guyon jangan di sini, mending keluar. Sini tempatnya sholat, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini dibiasakan. Ya, lah ini azan dibuat mainan, saya kaget dibuat mainan azan. Saya nasihatin nggak boleh nak seperti itu. Abiknya ngomong apa? Biasa, sambil tersenyum. Iya ini biasa anak saya ini. Lah ini yang salah berarti bapaknya ini. Saya tanya, antum ketika dia melakukan hal itu, antum gimana? Antum negur nggak? Katanya biasa di rumahnya. Nggak ditegur ternyata. Berarti antum yang keliru tak gitu kan? Nggak boleh seperti itu. Pokoknya sesuatu dalam masalah agama nggak boleh dibuat mainan. Ya, makanya dibiasakan ketika serius, ya ketika beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, sholat, dibiasakan serius. Jangan buat main-main. Ya, ketika anak kita melakukan, kasih pengertian, langsung ditegur. Teguran pertama dengan halus, dengan baik, perkataan yang baik. Ya, kalau dilakukan lagi agak kenceng dikit, karena terbiasa. Lah bapaknya ketawa juga. Ini yang salah berarti bapaknya. Ya, langsung saya tegur bapaknya, nggak boleh akhi seperti itu. Ini adzan loh. Ya jangan buat mainan. Terbiasa nanti antum yang tanggung jawab. Anak-anak nggak tahu, masih polos kan anak-anak. Ya wajar lah kalau dia mungkin terpengaruh lingkungan atau mungkin yang nggak tahu kalau itu dilarang dalam agama. Nah itu pentingnya sebagai orang tua itu mendidik di dalam keluarga kita. Ya ketika ada keliru langsung ditegur. Ya mungkin awal-awal dengan cara yang baik. Ya tapi kalau tetap nggak mempan, agak keras sedikit atau ancaman, udah kamu nggak dikasih uang jajan. Ya nggak harus dipukul, ancaman yang lain. Ya Al-Quran dan Sunnah juga mengajarkan begitu dalam mendidik orang-orang beriman. Ada ancaman, ada targhib wa tarhib. Ya ada motivasi, ada ancaman. Ketika melakukan kebaikan pada anak, dikasih hadiah. Udah kamu kalau bagus sholat kamu rutin ya, tak ajak jalan-jalan atau tak belikan es krim, itu namanya targhib. Ya motivasi. Dan juga ada ancaman. Ya jangan buat main-main. Ya sehingga tatkala ada sesuatu yang lucu ketika sholat kita nggak bisa tertawa. Kita ingat akhirat, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu tergantung kebiasaan kita. Kalau sudah dikit-dikit meremehkan masalah sholat, paling nggak apa-apa ini, ya diremehkan, akhirnya terbawa suasana. Tapi kalau kita merasa takut, ingat akhirat, kita nggak akan ketawa itu, ya nggak akan tertawa. Wa mubtilun lis-shalah. Oh tadi sudah. Jadi ini lebih parah daripada hanya sekedar berkata-kata, berbicara. Ya karena ada premehan, ada pelecehan di dalam sholat, tertawa itu. Wa talaub, dan main-main di dalam sholat. Wa qad ja'at iddata atharin anis sahabati radhiyallahu anhum. Dan sungguh ada beberapa athar dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, tadullu ala butlani sholati biddahik, yang menunjukkan batalnya sholat tatkala tertawa. Ya, tatkala tertawa. Ini. Kemudian beliau memberikan faedah, amma tabassumu fala yubtilus sholat. Adapun tersenyum, ya maka hal ini tidaklah membatalkan sholat. Jadi ditahan. Seandainya mungkin memang terpaksa, itu maksimal itu pokoknya tersenyum. Ya, jangan sampai mengeluarkan suara atau terkekeh-kekeh, apalagi terbahak-bahak, waliyadzubillah. Lakin in kana li ghairi udrin kuriha. Akan tapi kalau tanpa ada udzur, maka makruh tersenyum itu. Ya dibenci.
tersenyum itu. Diusahakan tidak. Ya, ingat akhirat. Ya, ingat hari kiamat. Kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jabirin qala. Hal ini berdasarkan riwayat dari Jabir, beliau berkata, la yaqta'u salatu at-tabassum. Ya. Senyuman itu tidaklah membatalkan salat. Walakin yaqta'ul qarqara. Akan tapi apa? Tertawa terkekeh-kekeh, apalagi terbahak-bahak, itulah yang dapat membatalkan salat. Ya, asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Abdul Razak dengan sanad yang hasan. Selesai tentang pembatal salat. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang, yaitu pembahasan al-qunut fil faraid, yaitu melakukan kunut ya di dalam salat fardu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.